Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Aulia dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Dan di video kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik yaitu tentang perkembangan fisik, kognitif, dan sosio-emosional pada anak. Di masa usia dini ini sering disebut sebagai golden age. Kenapa menjadi golden age? Karena pada masa ini yaitu usia 0 sampai 6 tahun anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang luar biasa cepat. Dalam waktu relatif singkat, seorang anak belajar berjalan, berbicara, mengenali lingkungan, berinteraksi dengan orang lain, dan membentuk dasar kepribadiannya untuk masa depan. Jadi setiap pengalaman kecil dialami anak pada masa ini memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan mereka di masa mendatang. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus memahami setiap aspek perkembangannya dengan baik agar bisa memberikan stimulasi yang tepat. Secara umum, perkembangan anak usia dini ini dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu yang pertama, perkembangan fisik. Apa sih itu perkembangan fisik? Perkembangan fisik adalah yang berhubungan dengan pertumbuhan tubuh dan kemampuan motorik anak. Yang kedua adalah perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif yaitu anak berpikir, belajar, dan memahami dunia di sekitarnya. Yang ketiga yaitu perkembangan sosio-emosional. Sosio-emosional ini berkaitan dengan cara anak mengenali dan mengelola perasaannya serta berinteraksi dengan orang lain. Dan dalam pelajaran kali ini kita akan membahas ketiganya satu persatu. Dengan cara yang ringan, agar kita bisa memahami bagaimana mendampingi anak tumbuh secara optimal. Maka dari itu, jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Oke, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kita akan membahas perkembangan fisik anak usia dini. Perkembangan fisik adalah salah satu aspek yang paling terlihat pada anak usia dini. Pada masa ini, anak tumbuh dengan cepat, tubuhnya memanjang, berat badannya bertambah, dan otot-ototnya mulai berkembang lebih kuat. Anak yang dulunya baru belajar berjalan, kini mulai bisa berlari, melompat, memanjat, bahkan bermain kejar-kejaran dengan temannya. Perkembangan fisik ini terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Apa sih itu motorik kasar? Jadi, motorik kasar adalah kemampuan anak dalam menggerakkan otot-otot besar pada tubuhnya seperti kaki, tangan, dan seluruh anggota tubuh untuk melakukan gerakan besar. Contoh dari kemampuan motorik kasar adalah berlari, memanjat, atau menendang bola. Kemampuan motorik kasar ini berkembang seiring bertambahnya usia dan pengalaman. Anak usia 3 tahun biasanya sudah mampu berlari walau masih agak kaku, sedangkan di usia 5 sampai 6 tahun mereka sudah bisa berlari dengan cepat, menjaga keseimbangan dan melakukan koordinasi yang lebih baik. Selain itu, gerakan fisik membantu meningkatkan aliran darah ke otak sehingga anak juga menjadi lebih fokus dan siap belajar hal-hal baru. Yang kedua yaitu motorik halus. Apa sih itu motorik halus? Jadi, kalau motorik kasar itu menggunakan otot-otot besar, motorik halus ini berhubungan dengan otot-otot kecil terutama pada bagian tangan dan jari-jari. Kemampuan ini membantu anak melakukan aktivitas yang membutuhkan ketelitian dan koordinasi antara mata dan tangan. Contoh dari motorik halus yaitu antara lain menggambar, menggunting kertas, atau mengancing baju. Bisa juga seperti menyusun balok. Lalu ada faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik anak usia dini, yaitu yang pertama, faktor genetik atau keturunan. Jadi setiap anak itu memiliki potensi pertumbuhan yang berbeda sesuai dengan pembawaan dari orang tuanya. Namun lingkungan tetap berperan penting dalam mengoptimalkan potensi tersebut. Yang kedua, nutrisi. Asupan makanan yang seimbang sangat penting. Anak membutuhkan protein untuk membangun otot, kalsium untuk tulang, serta vitamin dan mineral agar tubuh tetap sehat. Kekurangan gizi bisa membuat pertumbuhan fisik terhambat. Yang ketiga, aktivitas fisik. Anak perlu banyak bergerak, bermain di luar ruangan, berlari, menari, atau berenang membantu memperkuat otot dan meningkatkan koordinasi tubuh. Dan yang keempat adalah kesehatan dan kebersihan. Anak yang sering sakit akan cenderung memiliki perkembangan fisik yang lebih lambat. Oleh karena itu, menjaga kebersihan diri dan lingkungan juga sangat penting. Dan yang kelima adalah tidur dan istirahat yang cukup.
Anak usia dini memerlukan waktu sekitar 10-12 jam setiap harinya. Saat tidur, tubuh anak memproduksi hormon pertumbuhan, jadi kurang tidur bisa menghambat pertumbuhan mereka. Perkembangan fisik adalah fondasi utama bagi aspek perkembangan lainnya. Jadi, ketika tubuh anak sehat dan terlatih, mereka akan lebih siap untuk belajar, berpikir, berinteraksi, dan mengekspresikan diri. Maka dari itu, penting bagi pendidik dan orang tua untuk menyediakan kesempatan bermain aktif, makanan bergizi, serta waktu istirahat yang cukup setiap hari. Baik, kita akan lanjut ke bagian 2, yaitu perkembangan kognitif anak usia dini. Jadi, perkembangan kognitif adalah proses di mana anak belajar memahami dunia di sekitarnya. Perkembangan kognitif itu mencakup kemampuan berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah menggunakan bahasa. Pada masa anak usia dini, kemampuan itu sangat berkembang pesat karena otak mereka sedang tumbuh, sangat aktif sebagai spons yang menyerap segala informasi baru yang mereka lihat, mereka dengar setiap harinya. Perkembangan kognitif itu menjadi dasar bagi kemampuan belajar di masa berikutnya. Anak-anak mulai belajar melalui pengalaman, percobaan, dan pengamatan terhadap lingkungan. Mereka bukan sekadar meniru, tapi juga mencoba memahami sebab dan akibat dari setiap hal yang mereka lakukan. Menurut Jean Piaget, seorang ahli psikologi perkembangan anak usia dini sekitar 2-7 tahun berada pada tahap pra-operasional. Tahap ini memiliki beberapa ciri penting yang membantu kita untuk memahami bagaimana anak berpikir. Yang pertama, anak itu akan berpikir secara simbolik, yaitu anak mulai memahami bahwa suatu benda dapat mewakili benda lainnya. Misalnya, sebuah sendok dianggap sebagai mikrofon, atau kotak kardus menjadi mobil-mobilan. Melalui imajinasi, mereka mulai memaknai dunia dengan cara kreatif dan khas anak-anak. Dan yang kedua adalah egosentrisme. Apa sih itu egosentrisme? Jadi, egosentrisme itu adalah anak masih sulit memahami sudut pandang dari orang lain. Mereka berpikir bahwa orang lain merasakan hal yang sama seperti dirinya. Contohnya, ketika mereka menutup mata, mereka berpikir orang lain juga tidak bisa melihat mereka. Hal itu sangat wajar di setiap usia dini karena kemampuan berpikir abstrak mereka belum matang. Egosentrisme adalah bagian alami dari perkembangan berpikir anak. Dengan interaksi sosial yang baik dan bimbingan yang lembut, anak perlahan akan belajar mengenali perasaan dan pikiran orang lain. Dan yang ketiga adalah berpikir intuitif. Anak usia dini sering membuat kesimpulan berdasarkan apa yang mereka lihat atau rasakan, bukan dari logika. Misalnya, kalau mereka melihat gelas tinggi dan gelas pendek berisi air, mereka mungkin akan berpikir gelas yang lebih tinggi berisi lebih banyak air, padahal volumenya sama. Karena mereka belum bisa memahami konsep konservasi bahwa jumlah benda tetap sama walau bentuknya berubah. Beberapa kegiatan sederhana yang dapat membantu mengembangkan kemampuan berpikir anak antara lain yang pertama yaitu bermain balok atau Lego. Anak belajar mengenali bentuk, ukuran, dan konsep keseimbangan. Mereka juga belajar berpikir logis, bagaimana agar menara yang dibuat tidak roboh. Dan yang kedua adalah menyusun puzzle. Melatih konsentrasi, koordinasi mata dan tangan, serta kemampuan memecahkan masalah. Dan yang ketiga adalah bermain peran atau role play. Itu akan membantu anak memahami dunia sosial dan menggunakan imajinasi untuk menciptakan situasi tertentu. Dan yang keempat adalah bermain warna dan air. Anak bisa mencampur warna merah dan kuning menjadi orange atau melihat bagaimana benda bisa tenggelam dan terapung. Dan yang kelima adalah membaca buku bergambar. Buku cerita memperkaya kosakata anak, memperluas pengetahuan, dan menumbuhkan minat bacanya sejak dini. Setiap permainan yang terlihat sederhana sebenarnya memiliki nilai pendidikan yang dalam. Kita hanya perlu melihatnya dengan sudut pandang perkembangan anak. Mungkin itu saja pembahasan bagian kedua. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut yaitu tentang perkembangan sosio-emosional anak usia dini di video berikutnya. Lanjut, di bagian ketiga, kita akan membahas tentang perkembangan sosio-emosional anak usia dini.
Setelah membahas perkembangan fisik dan kognitif, sekarang kita akan masuk ke bagian yang tak kalah penting, yaitu perkembangan sosio-emosional pada anak usia dini. Perkembangan ini berhubungan dengan bagaimana anak mengenali perasaan dirinya, memahami perasaan orang lain, dan berinteraksi secara positif, serta belajar mengendalikan emosinya. Masa usia dini 3-6 tahun adalah masa di mana emosi anak sangat kuat. Mereka bisa tertawa lepas karena hal kecil, tapi juga bisa menangis keras hanya karena balon pecah. Perkembangan sosio-emosional ini mencakup dua hal utama, yaitu yang pertama, sosial. Sosial adalah kemampuan anak berinteraksi dan menjalin hubungan dengan orang lain. Dan yang kedua adalah emosional, yaitu kemampuan anak mengenali, mengekspresikan, dan mengelola perasaannya. Kedua hal ini berjalan secara berdampingan, yaitu anak yang mampu mengenali perasaannya sendiri akan lebih mudah memahami perasaan teman-temannya. Begitu juga sebaliknya. Lewat interaksi sosial, anak belajar banyak tentang empati, aturan, dan kerjasama. Ahli psikologi perkembangan, Erik Erikson, menjelaskan bahwa anak usia dini berada pada tahap inisiatif versus rasa bersalah. Di tahap ini, anak mulai menunjukkan keinginan untuk mencoba hal-hal baru. Mereka ingin melakukannya sendiri. Dan ketika anak diberi kesempatan dan dukungan untuk mencoba, mereka akan merasa bangga dan percaya diri. Namun, jika mereka sering dilarang atau dimarahi, anak bisa merasa bersalah dan takut untuk mencoba lagi. Maka sebagai pendidik dan orang tua, tugas kita adalah membuat anak berani mencoba, belajar dari kesalahan, dan bangga atas usahanya. Di usia ini, anak mulai mampu memahami berbagai perasaan dasar seperti rasa senang, rasa sedih, rasa marah, takut, atau malu. Kemampuan mengendalikan emosi itu tidak muncul secara tiba-tiba. Ia tumbuh dari pengalaman yang berulang. Anak belajar menenangkan diri ketika ia merasa aman, diterima, dan dipahami. Dalam perkembangan sosial, anak itu akan mulai bermain bersama teman, belajar berbagi, bergiliran, dan bekerja sama, mulai memahami aturan sederhana seperti antri dan meminta izin. Awalnya, mungkin anak masih sering berselisih, misalnya berebut mainan atau tidak mau bergantian. Namun justru lewat konflik kecil itu, anak belajar tentang kompromi dan toleransi. Guru dan pendidik berperan penting untuk menuntun anak melalui situasi sosial dengan tenang dan adil. Contoh kegiatan untuk mengembangkan sosial emosional pada anak yang pertama yaitu bermain peran atau role play. Anak bisa berperan sebagai dokter, kasir, atau guru. Di sini mereka belajar memahami peran sosial dan empati. Dan yang kedua adalah menyanyi bersama. Lagu-lagu anak dengan gerakan sederhana membangun rasa kebersamaan dan kegembiraan. Dan yang ketiga adalah kegiatan kelompok seperti menggambar bersama di satu kertas besar atau membuat menara balok bersama. Ini melatih kerjasama dan komunikasi anak. Dan yang keempat adalah kegiatan tolong-menolong. Misalnya, membereskan mainan bersama atau membantu teman memakai sepatu. Ini membangun rasa tanggung jawab sosial. Dan yang kelima adalah cerita bergambar tentang emosi. Buku ini menggambarkan tokoh sedih, marah, atau bahagia, membantu anak memahami bahwa semua perasaan yang dirasakannya itu wajar. Nah, teman-teman, kita sudah membahas 3 aspek penting dalam perkembangan anak usia dini, yaitu yang pertama tadi, perkembangan fisik, yang kedua adalah perkembangan kognitif, dan yang ketiga adalah perkembangan sosio-emosional pada anak. Ketiganya saling berkaitan dan berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Anak yang sehat secara fisik akan lebih mudah belajar, anak yang berpikir aktif akan lebih mudah beradaptasi, dan anak yang bahagia secara emosional akan tumbuh menjadi pribadi yang penuh empati. Pendidikan anak usia dini itu bukan tentang membuat anak cepat bisa membaca atau kalistung, tapi tetap membangun dasar kepribadian, kemandirian, dan kebahagiaan. Dengan bimbingan yang lembut, penuh kasih, dan sabar, kita akan membantu mereka tumbuh menjadi generasi yang tangguh, percaya diri, dan berkarakter baik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa kasih like, share, dan dukung terus saya supaya bisa terus berbagi hal-hal menarik lainnya. Saya Aulia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya, teman-teman.